Oke, jadi saya Kenneth Munadi dengan NIM 1352340 akan memimpin tes case OpenMPI kali ini. Nah, pertama, sebelum kita memulai, kita akan melakukan git log terlebih dahulu. Bisa lihat sendiri, kita terakhir mengupdate ini pada tanggal 4 Oktober hari Sabtu jam 15.52. Nah, kita akan menjalankan serial dan OpenMPI-nya itu dalam virtual machine. Kenapa kita menjalankan serial dalam virtual machine sendiri? Karena tuh kalau misalnya kita menjalankan serial dalam lokal kita, namun kita menjalankan OpenMPI-nya dengan virtual machine, akan memberikan output yang berbeda karena jumlah core yang ada pada lokal dan yang ada pada virtual machine itu akan berbeda dan tidak akan memberikan perbandingan yang adil. Oleh karena itu kita akan menjalankan keduanya pada pada virtual machine. Nah, pertama kita akan mengcompile terlebih dahulu silengnya open serialnya. Oke, langsung kita compile aja. Dan ini kita juga nggak bisa login ke GitHub karena di sini tuh kalau misalnya kita login tuh selalu dikasih ke library Office gitu, nggak jelas banget. Nah, di sini bisa terlihat sendiri bahwa telah berhasil di-compile tanpa adanya error. Nah, sekarang kita akan menjalankan serial dengan output dengan bird sebagai outputnya. Nah, bisa lihat di sini bahwa output bird berhasil dijalankan dengan hasil seperti berikut. Nah, sekarang kita akan menjalankan yang fish. Nah, bisa dilihat juga bahwa fish juga berhasil dijalankan dengan output sebagai berikut dan hasilnya sebagai berikut. Nah, berikutnya sekarang kita akan menjalankan dengan OpenMPI sendiri. Pertama kita akan mengcompile terlebih dahulu programnya. Nah, berhasil terlihat bahwa berhasil tercompile. Lalu kita akan menjalankan dengan dua virtual machine terlebih dahulu dengan jumlah core-nya jumlah core total 3. Jadi kita akan menggunakan 1 dan 2. Oke, langsung kita jalankan saja. Oke, terlihat berhasil memberikan output. Hasilnya sebagai berikut. Sekarang yang fish. Fish juga telah memberikan output. Hasilnya juga sama. Dan hasil time-nya sebagai berikut. Sekarang kita akan menggunakan 4 total core, yang mana kita akan mengubah virtual machine berikut dengan 2 core masing-masing. Bisa dilihat juga sudah berhasil memberikan output, yang mana outputnya juga seharusnya sama saja sebagai berikut, dan hasilnya time-nya sebagai berikut. Oke, sekarang kita akan menggunakan fish. Fish juga sama, memberikan output yang sama seperti berikut. Lalu kita sekarang akan menggunakan 3 virtual machine yang berbeda. Dengan total jumlah core masing-masing yang akan digunakan adalah 1, karena kita akan menggunakan 3 total core. Oke, bisa dilihat bahwa output bersempat juga sudah berhasil dikeluarkan, hasilnya juga sama saja dengan output time sebagai berikut. Sekarang kita akan menggunakan hal yang sama untuk yang fish. Nah, bisa dilihat bahwa fish juga berhasil memberikan output yang sama dengan time sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan mengubah total jumlah core-nya menjadi 4. Sekarang kita akan menggunakan masternya, yaitu 645 dengan jumlah total 2 core. Dan kita akan menjalankan hal yang sama, yaitu bird. Nah, bisa dilihat bahwa menghasilkan sebagai berikut dengan time-nya sebagai berikut. Oke, sekarang kita akan menggunakan yang fish. Bisa dilihat juga fish menghasilkan output yang sama dengan total time-nya sebagai berikut. Sekarang kita akan menjelaskan tentang paralelisasi yang digunakan untuk OpenMPI ini.
Halo, nama gue Muhammad Rahman Ardiana. Jadi di sini gue akan menjelaskan bagaimana parallel system di MPA bekerja. Gue akan jelasin data seperti dulu. Jadi kita menggunakan frag image di sini berguna untuk input output dan juga agar proses master si rank 0 ini gampang memudahkan untuk membagikan proses ke data ke proses-proses lainnya. Di sini juga kita load JPG sama save JPG ini sesuai nama fungsinya. Kita menerima input nanti akan diubah ke frag image yang sudah kita buat tadi. Di sini fungsi yang paling penting struct row chunk sama split rows. Di sini untuk membagi tugas proses. Jadi masing-masing akan mendapat bagian dari vektor suatu gambar gitu setiap proses bagian masing-masing. Ya lanjut sini aja kita ke main, kita bakal dapat argumen count sama argumen vektor. Intinya di proses master ini bakal memvalidasi semua argumen count. Ya, ini argumen count sama threshold yang kita masukkan. Di sini juga proses master ini bakal ngevalidasi image yang kita input. Nah, oke, lanjut di sini. Karena data hanya ada di rank 0, proses rank 0, maka sini rank 0 ini bakal nge-broadcast atau membagikan datanya berupa kayak width, height, threshold size atau data-data threshold itu yang dibagikan ke proses-proses lain. Oke, di sini mulai membagi-bagi tugasnya dengan core start. Core start itu merupakan baris mana yang akan diproses dan core ini itu berapa banyak baris yang akan diproses oleh masing-masing rank. Oke, lanjut aja langsung scatter V. Dia membagikan di mana scene counts ini merupakan berapa banyak pixel dan setelah ini merupakan offset pixel yang diproses tiap-tiap rank. Oke, lanjut aja di sini kita kenapa butuh send receive karena masing-masing ada halo data di mana tiap proses membutuhkan baris terbawah dari tangga atas dan baris teratas dari tetangga bawah, maka akan saling mengirimkan data pixel datanya itu. Di sini pakai with halo data, oke. Terus di sini mulai algoritma Sobel yang menjalankan algoritma Sobel. Nanti hasil waktu prosesnya itu ditaruh di myproc dan kita akan mengambil dengan MPI di sini kita akan mengambil waktu paling lama yang diproses gitu. Misalkan proses 2 itu paling lama, maka nilai progmax ini merupakan waktu yang terlama yang diproses. Selanjutnya tinggal getter v, ini merupakan menggabungkan semua data pixel yang diproses masing-masing rank menjadi satu kesatuan gambar. Misalnya tinggal output berupa waktu dan save image saja. Oke, seperti sebelumnya, saya Bob Punanda dengan NIM 135230086 akan membahas kesimpulan dari OpenMPI. Dapat dilihat di sini pada serial, kalau output birds mendapatkan 40 dan output fish mendapatkan 2053 milisecond. Lalu ini adalah hasil yang kita dapatkan tadi, dan data ini kami olah dan mendapatkan hasil seperti ini. Dapat dilihat untuk output yang fish mengalami percepatan ketika dijalankan saat paralel. Namun pada bird mendapatkan perlambatan saat paralel, dan itu dapat disebabkan oleh karena birds itu memiliki gambar yang lebih terkelihatan dibandingkan fish. Kenapa hal itu bisa terjadi dan kenapa bisa lebih cepat? Karena paralelisme ini sangat baik untuk data yang lebih besar dan lebih berat, sehingga pada data seperti bird tersebut menjadi lebih cepat, sedangkan fish menjadi lebih lambat. Oke, jadi sebelum kita memulai demo kita untuk OpenMP, sekarang kita akan menjalankan git log terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat bahwa git log ini terakhir Sunday Oktober 26, yang mana sebelum deadline, dan untuk OpenMP sendiri dikerjakan tuh terakhir 2 minggu yang lalu, yang mana juga tidak diubah-ubah lagi. Nah, sekarang mari kita compile saja. Oke, sekarang kita akan mengcompile. Dan dilihat bahwa telah berhasil dan menghasilkan file binary OMP yang baru. Sekarang kita akan menjalankannya. Sekarang kita akan menjalankan program OpenMP dengan jumlah number of threads itu yaitu 4 yang sudah kita jalankan di sini. Lalu sekarang kita akan menjalankan programnya. Boleh. Nah, setelah dijalankan menghasilkan output sebagai berikut dan juga gambarnya sebagai berikut. Yang mana gambar itu juga sama dengan serial yang bisa dilihat di sini. Hasilnya sama. Dan sekarang kita akan mengubah dengan number of threads-nya menjadi lebih banyak lagi, yaitu kita akan mencoba 32 dan kita akan menjalankannya lagi. Dan akan menghasilkan output sebagai berikut, yang mana hasilnya tuh kelihatan lebih cepat.
Jadi ini sama seperti sebelumnya yang OpenMPI ya, kita pakai struct image yang berbentuk vektor dua digit itu, terus sebentar kita kayak pakai load GPG slash GPG buat input outputnya. Nah sebenarnya ini parallelism ini kita pakai karena OMP dia pakai threads jadi lebih forensik. Di sini kita pakai ini Pragma OMP parallel for, berarti dia tuh bakal nge-parallelism yang for loop yang ada di bawahnya si Pragma nih, berarti tandanya dari line 43 sampai line 69. Oke. Nah, di sini kita juga pakai schedule static. Kenapa kita milih schedule static? Dan ini biar pembagian itu lebih merata, pembagian jobnya. Terus juga schedulingnya itu sebelum pas saat kompilasi. Jadi biaya overheadnya itu nggak kayak dynamic. Dynamic ini kan pembagian schedule itu ketika saat runtime. Nah, jadi alasan itu biar lebih cepat. Dan dia juga karena udah independen. Karena kita pembagian itu kan static, berarti per baris. Jadi mereka nggak akan saling mengganggu operasi. Jadi untuk penggunaan satu ini secara aman lah untuk penggunaan Pragma OMP parallel for schedule static ini. Sisanya ya tinggal kita output, udah ini nggak paralel lagi karena paralelnya hanya di bagian for loop sini saja. Oke, sekarang jadi setelah kita menjalankan OpenMP, sekarang kita akan menjalankan AVEX2. Yang mana AVEX2 sendiri, pertama kita akan melakukan git log terlebih dahulu. Terlihat juga sama seperti tadi, 26 Oktober hari Minggu. Dan juga di sini bisa lihat juga bahwa AVEX2 last update itu juga last week. Jadi kita tidak mengubah apa-apa dan juga lagi di branch main, jadi kita tidak mengubah apa-apa. Nah, sekarang langsung saja kita coba compile. Oke, sekarang kita jalankan saja. Kita compile dulu. Dan akan berhasil memberikan binary output di sini. Dan sekarang kita akan menjalankannya. Oke, sekarang kita akan menjalankan test case yang pertama di sini, yaitu dengan test case birds. Kita jalankan saja. Dan bisa lihat kita sendiri outputnya sebagai berikut. Hasilnya sama dengan serial. Dan hasilnya juga jauh lebih cepat dengan input cepat 1 dan prosesinya 1 saja. Lalu kita akan coba lagi dengan fish, sekarang yang lebih berat. Kita langsung jalankan saja. Nah, akan menghasilkan output sebagai berikut yang hasilnya juga sama dengan serial dan inputnya jauh lebih cepat. Bisa kita lihat jauh lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang OpenCV ya. Nah, di sini ada include-nya seperti biasa dan di sini kami hanya mengubah pada bagian sobel saja. Jadi ini pada bagian sobel ada pendefinisian wall yang biasa. Lalu di sini kami menghitung mode yang sama dengan dua dulu karena jika dilakukan dalam loop maka akan dilakukan berulang kali dan membuat efisien sehingga dilakukan pada awal. Oke, selanjutnya ini adalah kita masuk ke loop. Di sini kita sekali pemrosesan itu 8. Jadi singlenya makanya X itu plus 8 dan limitnya itu sampai minus 9 karena setiap 8. Dan pada bagian akhir itu tidak bisa diproses karena sobel itu membutuhkan satu dari depan dan satu dari belakang. Seperti itu. Dan di sini kita ada pendefinisian awal. Dan di sini adalah 25 bit vector. Dan karena menggunakan 32 bit integer maka dibutuhkan maka dapat diproses melakukan 32 bit integer dalam sekali jalan. Dan di sini bisa error dulu sebagai lalu adalah loop dari 3x3 kernel ini. Nah, di sini ada load 8 pixel, langsung di load. Lalu di sini ada pengkalian dengan GX menggunakan fungsi-fungsi bawahannya dari si OpenCV ini. Lalu di sini ada penyimpanan result. Lalu di sini terakhir ada convert dari bit ke float menggunakan ini, dan di sini untuk perhitungan seperti kali atau tambah atau kuadrat dan sebagainya itu kami tetap menggunakan dari OpenCV. Oke. Lalu di sini pada CV TTPS ini kami convert lagi dari float ke integer digunakan manager node. Lalu kami menyimpan hasil 32 bit ini.
Dan karena semua image itu tidak dipastikan bahwa akan habis di bagian 8, maka terdapat kondisi di mana pada bagian akhir ini tidak terproses karena ini prosesnya lihat setiap 8, sehingga diperlukan pemrosesan lagi pada bagian ini untuk sisanya tersebut menggunakan metode skalar biasa. Oke, untuk yang terakhir kita akan menjalankan kuda. Pertama kita akan gate lock terlebih dahulu. Seperti biasa, seperti tadi. Terakhir dikerjakan oleh Sunday Oktober 26 jam 9 pagi, dan juga kita juga tidak mengubah apa-apa di GitHub-nya, dan juga sekarang saya juga tidak mengubah apa-apa juga. Nah, sekarang kita akan mencoba mengcompile terlebih dahulu dengan komen yang ada di sini. Kita jalankan saja. Dan terlihat bahwa berhasil untuk memberikan compile di sini, terlihat sudah berubah. Dan sekarang kita untuk G++ sendiri kita menjalankannya dengan versi 10, karena apabila menjalankan dengan versi di atasnya akan memberikan error seperti ini, dimana ini karena error G++ yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita akan menjalankannya dengan G++ versi 10. Nah, kita langsung saja jalankan test case yang pertama, yaitu dengan kuda. Untuk test case bird, Pokoknya misal lu mobil boy itu tuh naik tiba-tiba loncat, ya berarti errornya di sebelum loncat. nah oke, untuk test case yang pertama kita akan menjalankan kuda dengan birds. Nah, kita langsung saja jalankan. Dan misalnya kita sendiri, dia akan memberikan output sebagai berikut dan memberikan hasil yang sama juga dengan serial. Nah, sekarang kita akan menjalankan test case yang kedua, yaitu dengan fish.cpg. Langsung saya jalankan. Nah, misalnya sendiri juga berhasil memberikan output yang sama. Bisa dilihat dari tidak ada perubahannya di GitHub. Dan juga dia memberikan output sebagai berikut, yang mana jauh lebih cepat dibandingkan dengan serial. Oke, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kuda. Nah, untuk kuda sendiri, kita tahu bahwa kuda itu adalah sebuah cara paralelisisme yang mana menggunakan banyak sekali thread, multi paralelism dengan thread yang sangat banyak. Nah, kita tahu bahwa di kuda sendiri itu ada global memory, shared memory, dan constant memory. Nah, pertama tuh di kode kita sendiri itu kita pertama nge-initialize constant memory. Nah, gunanya constant memory itu untuk apa? Constant memory itu di sini itu berguna sebagai cache, yang mana ibaratnya kita ada kernel A dan B, mereka mengakses data yang sama. Nah, dengan kernel memory itu mereka akan langsung saja mengambil dari constant memory tanpa mereka menggunakan dari global memory, karena global memory itu sangat-sangat memiliki overhead yang lama. Nah, di sini juga ada sebuah fungsi check, yaitu untuk mengecek apakah ada error saja. Lalu di sini ada underscore global void, yang mana underscore global void ini adalah menunjukkan bahwa fungsi ini tuh berada di global memory, yang mana dapat diakses oleh seluruh threads yang ada. Nah, ini adalah fungsi bersama yang akan dilakukan oleh semua threads. Nah, pertama kita juga akan membentuk shared memory. Nah, shared memory itu gunanya untuk apa? Shared memory itu di sini tuh gunanya adalah karena kita akan bekerja secara bersama-sama dan kita akan menggabungkan hasilnya menjadi satu, maka kita akan membutuhkan shared memory. Nah, jadi dengan shared memory itu kita bisa mengakses datanya secara bersamaan. Nanti akan digabungkan. Nah, ini juga menggunakan dengan bantuan tal dan hello yang akan membantu menurunkan overhead dari kudanya sendiri. Nah, di sini kita butuh ID unik untuk setiap thread-nya, karena kita tahu bahwa thread yang berjalan itu sangat banyak. Jadi ID di sini itu berguna untuk dapat menjelaskan apa yang dilakukan oleh thread itu dan membagi tugasnya secara benar. Nah, misalnya di sini ini adalah halo bawah, halo kiri, halo kanan, dan itu sama seperti OpenMP cara bekerjanya. Dan kita juga akan melakukan sinkronisasi threads di sini untuk dapat sinkronisasi data-data antar kernel. Jadi semuanya itu mengakses data yang sama dan tidak ada yang outdated. Nah, setelah kita menghasilkan, dan tentunya kita akan mengkonvolasi agar itu dia lebih cepat gitu kan, karena TI dan TX itu sudah offset +1 karena ada halonya tersebut. Nah, setelah itu kita akan menggabungkannya sendiri, dan tentunya akan kita free saat di end, karena kita tidak mau terjadinya ada pembocoran buffer di kuda sendiri. Sekian.